Harap peristiwa yang menimpa saya tidak terjadi lagi kepada siapapun. Negara harus hadir melindungi warga negaranya. Negara kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika dan adalah negara yang hukum. Siapa sangka posting status di media sosial berbuah teror. Mungkin ini yang tidak diduga oleh Viera Lovita, korban persekusi yang berprofesi sebagai dokter di kota Solok, Sumatera Barat. Ya, belakangan kata persekusi memang sering terdengar. Apakah itu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekusi adalah perburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Persekusi pun memiliki pola seperti yang dikutip dari koran Tempo. Melakukan pelacakan pemilik akun, membuka identitas pemilik akun dan menyebarkan dengan siar kebencian, menginstruksikan massa memburu target, mengunggah konten berisi penghakiman dan membawa target ke kantor polisi dengan pengaduan. Kejadian berawal ketika Viera mengunggah status mengenai pendapatnya terhadap pimpinan Ormas. Pada 22 Mei 2017, sekitar pukul 1 siang waktu setempat, Viera yang kala itu sedang bersama anak-anaknya di dalam mobil dihampiri oleh sejumlah orang. Anak-anaknya pun sempat menangis karena ketakutan. Pertemuan pun berlanjut pada Selasa 23 Mei 2017. Pertemuan petinggi Ormas, Polisi Kota Solok, dan jajaran direksi RSUD Kabupaten Solok dilakukan. Viera pun membuat surat permohonan maaf yang ditandatangani lengkap dengan materai. Saya berpikir dengan pertemuan tersebut masalah akan selesai. Ternyata tidak sama sekali. Foto-foto pertemuan tersebut kembali menjadi viral di media sosial. Mereka terus membicarakan dan memujikan saya. Pertemuan yang seharusnya menyelesaikan masalah dan membuat suasana menjadi lebih damai, ternyata bagi mereka tidak cukup. Foto-foto tersebut kemudian diviralkan dengan ditambahi kata-kata provokatif dan hinaan terhadap saya. Sejak saat itu, kediamannya sering didatangi orang tidak dikenal dan minta untuk bertemu. Kejadian ini membuat trauma, tidak hanya Viera tapi juga anak-anaknya. Anak saya merasa takut dan menangis, takut pulang karena rumah diserbu, begitu ucap Viera. Karena merasa tidak ada perlindungan, dia pun memutuskan untuk keluar dari Solok untuk sementara waktu. Akibatnya, Kapolres Solok Kota AKBP Susmelawati Rosya diganti dengan AKBP Doni Setiawan karena dianggap tidak tegas menangani kasus persekusi tersebut. Di lain tempat, persekusi yang dilakukan oleh sejumlah oknum ormas juga terjadi. Kali ini menimpa remaja di bawah umur, bahkan mendapatkan kekerasan fisik. Sama seperti Viera, remaja berinisial PMA ini juga awalnya menuliskan status di akun jejaring sosialnya. Karena dianggap menghina, maka ia mengalami persekusi oleh anggota ormas. Kini, PMA dan keluarganya dievakuasi ke safe house milik kepolisian, lalu dipindahkan ke shelter milik Kementerian Sosial. Terlebih, kejadian ini terjadi menjelang PMA dan saudaranya akan menghadapi ujian sekolah. Karena Senin anak-anak ujian, hari ini kami pindahkan dari safe house kami ke rumah shelter dari Kementerian Sosial. Begitu ucap Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hedi F. Kurniawan. Kami hadir di sini ingin mengingatkan bahwa trauma yang dialami seseorang, apalagi anak, itu jangan dianggap sepele karena itu akan bermutasi pada saat dia dewasa nanti, dan itu sangat mengganggu tumbuh kembangnya dan termasuk sosial masyarakatnya nanti. Persekusi ini kan berlawanan dengan asas-asas hukum negara ya. Sangat berlawanan dengan asas-asas hukum negara. Jadi perorangan maupun kelompok-kelompok maupun organisasi apapun tidak boleh yang namanya main hakim sendiri, nggak boleh. Apalagi atas nama penegakan hukum, tidak ada. Tidak boleh dan tidak ada. Kita bisa menjadi negara barbar kalau seperti ini dibiarkan. Dari kejadian tersebut, ada baiknya masyarakat berhati-hati dalam membuat postingan di jejaring sosial dan memikirkan efek dari tulisannya.
Agar tidak menjadi korban persekusi, Direktur Eksekutif ICT Watch, Doni, memberikan pandangannya. Think before posting, karena orang kan mentang-mentang pakai media sosial, chat-chat, lalu seolah tidak berhadapan langsung dengan yang bersangkutan, merasa tidak ada konsekuensi. Untuk itu, Doni menyarankan netizen mempertimbangkan hal-hal berikut. Membayangkan mengucapkannya secara langsung, apakah postingan akan menyinggung orang lain? Pikir manfaatnya. Apakah pernyataan yang disebar bermanfaat untuk orang lain atau ternyata tidak ada gunanya? Lakukan pengecekan fakta dengan mencari informasi bandingan agar tidak terkecoh dengan hoax. Namun apabila mengalami perbuatan sewenang-wenang dari suatu individu maupun kelompok, masyarakat dapat menghubungi hotline Koalisi Anti Persekusi baik melalui telepon, SMS, atau email. Pihak kepolisian pun telah melakukan penanganan dan antisipasi agar kejadian persekusi tidak terulang kembali. Kita melakukan monitoring juga. Monitoring di cyber, kita memiliki ada elemen-elemen untuk melakukan internet patroli internet, dan kemudian nanti saya perintahkan untuk membuka saluran ya untuk yang di cyber. Kalau nanti ada yang merasa diancam, apalagi dengan kekerasan fisik terutama, maka silakan nanti melaporkan kepada kepolisian dan kita akan memberikan perlindungan. Kejadian ini menjadi contoh betapa kebebasan berekspresi bisa menjadi sebuah kebaikan, namun juga bisa menjadi bencana baik pengunggah maupun bagi yang meresponnya. Kejadian ini merupakan pelajaran agar kehati-hatian dalam menggunakan media sosial selalu dikedepankan, karena apa yang sudah tersebar tidak mungkin bisa ditarik kembali. Terlihat jajaran bangunan semi permanen dengan atap seng seadanya di beberapa kolong jalanan ibu kota. Tampak pula beberapa orang lalu lalang di antaranya rumah tersebut. Mereka menyebutnya manusia kolong. Mereka telah hidup puluhan tahun di kolong-kolong jembatan ibu kota. Semua aktivitas mereka dilakukan di sana. Tidur, mandi, mencuci, dan melakukan aktivitas lainnya. Pemandangan ini sudah menjadi hal lumrah bagi masyarakat Jakarta. Berkali-kali dirobohkan, tidak berselang waktu yang lama, bangunan baru sudah kembali dibangun. Meski sudah ditertibkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rumah-rumah di kolong jembatan ataupun tol kembali bermunculan. Bangunan tersebut merupakan bangunan liar karena tidak mengantongi izin tempat tinggal. Para penghuni membangun sendiri rumah tersebut dengan triplek dan kayu-kayu seadanya, sehingga konstruksi pun tidak beraturan. Namun, walaupun bangunan ini tidak layak, fasilitas yang dimiliki sebagai rumah cukup komplit. Ada televisi, kipas angin, bahkan mesin ventilator untuk mengeluarkan udara panas pun ada di tempat ini. Rata-rata warga yang bertempat tinggal di kolong merupakan pendatang. Namun, ada pula yang merupakan warga Jakarta yang rumahnya terkena gusuran beberapa waktu silam. Selain sebagai tempat tinggal, bangunan-bangunan ini dijadikan warung kopi sebagai supir truk yang memarkirkan truk mereka di kawasan tersebut. Pada pertengahan tahun 2016 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, memerintahkan anggotanya untuk membongkar rumah-rumah yang ada di kolong jembatan ataupun tol di daerah Jakarta. Kolong tol Pluit Tomang salah satunya. Sudah puluhan tahun rumah-rumah kolong ini ada di daerah Pluit dan sudah lebih dari 3 kali rumah-rumah ini ditertibkan. Namun seperti yang terlihat, sampai sekarang masih ada saja yang bertahan tinggal di kolong tersebut. Barisan rumah-rumah darurat atau bedeng berdiri di bawah flyover jalan tol Pluit Tomang yang berada di seberang Taman Kalijodo tampak serupa dan sederhana. Dilihat dari pinggir jalan, rumah-rumah bedeng tidak cukup terlihat karena berada di atas tanah yang rendah jalan, ditambah tampak terbenam oleh barisan truk yang diparkir.
Wilayah ini dinyatakan sebagai wilayah tidak layak huni karena tidak adanya saluran air, lingkungan atau got, dan tidak ada tempat sampah yang memadai. Kalau lingkungan ini terus dibiarkan, maka kolong-kolong jembatan akan terlihat kumuh dan pastinya banjir Jakarta tidak bisa diselesaikan. Pemerintah DKI Jakarta mengupayakan penertiban kawasan kolong jembatan dan tol dilakukan untuk membuat lebih banyak lagi kawasan hijau di Jakarta. Dengan banyaknya kawasan hijau, maka daerah resapan pun semakin banyak, sehingga ketika musim hujan tiba, banjir bisa terhindar. Ada tetap digusur ya. Persuasif sudah selesai ya. Sekarang habis persuasif, kalau mereka nggak mau, ya kita bantu untuk membongkar. Mereka nggak mau bongkar, dia secepatnya. Terus setelah itu kita pagar, kita kalau perlu tanamin, ya, warga Jakarta yang baik. Fasilitas umum itu digunakan untuk umum. Kolong tol itu bukan untuk tempat hunian, ya. Tidak hanya di Kolong Pluit-Tomang, berdirinya rumah-rumah bedeng ini juga masih terlihat di Kampung Akuarium Jakarta Utara. Kampung Akuarium sudah digusur pada 11 April 2016 lalu. Penggusuran ini melibatkan sekitar 4.000 personil Satpol PP DKI Jakarta. Penggusuran kampung ini bertujuan untuk kepentingan revitalisasi kawasan kota tua. Namun sekarang kondisi Kampung Akuarium sudah mulai hidup kembali. Beberapa bedeng sudah mulai tampak berdiri di kawasan ini. Dan tampak pula beberapa warga yang masih bertahan di kawasan ini pasca penggusuran bulan April tahun lalu. Saat ini ada 169 keluarga dengan 150 bangunan yang masih bertahan di Kampung Akuarium. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saifullah, mengatakan penertiban akan segera dilakukan kembali di daerah ini. Sudah pasti pemerintah gerah dengan kemunculan rumah-rumah bedeng yang telah berulang kali digusur ini. Padahal aturannya sudah jelas, ada papan larangan untuk mendirikan bangunan tanpa izin dan tempat usaha lainnya di area kolong tersebut. Untuk menghindari maraknya pembangunan rumah-rumah kolong ini kembali, pemerintah memang tidak bisa bekerja sendiri. Kita pun punya andil di sini dengan memanfaatkan lokasi di bawah kolong jembatan atau tol tersebut. Aset kolong tol merupakan kepemilikan dari pengelola tol. Maka pemerintah harus bekerja sama dengan pengelola untuk memanfaatkan kawasan tersebut. Jangan sampai tanah kosong terlalu lama di Jakarta, karena tanah kosong akan memancing beberapa orang untuk membangun kembali rumah-rumah bedeng untuk ditempati. Begitu juga dengan kolong-kolong jembatan. Kolong jembatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin, bisa dijadikan taman bunga ataupun taman bermain untuk warga. Seperti yang telah dilakukan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menyulap kolong-kolong jembatan menjadi area bermain untuk warga Bandung. Kasus penyelewengan dana alat kesehatan atau ALKES senilai 6,1 miliar rupiah dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari memasuki babak baru. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Iskandar Marwanti menyebut mantan Ketua Partai Amanat Nasional Amin Rais ikut menikmati hasil selewengan dana ALKES tersebut hingga 600 juta rupiah. Bagaimana kasus ini bisa menyeret nama mantan Ketua Partai Amanat Nasional ini sebagai penikmat dana haram ALKES? Mengutip laman tempo.co, Jaksa menyebut adanya aliran dana dari mitra Medi 2 supplier PT Indofarma Tbk dalam pengadaan ALKES dengan PAN yaitu Sutrisno Bahir, Nuki Sahrun, Amin Rais, Tia Nastiti yang merupakan anak Siti Fadilah maupun Yayasan Sutrisno Bahir Foundation sendiri. PT Indofarma sendiri menjadi vendor Kementerian Kesehatan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Departemen Kesehatan atas rekomendasi penunjukan langsung Siti Fadilah.
Diketahui kemudian bahwa Direktur Utama PT Indofarma Ari Gunawan dan Nuki Syahrun yang merupakan adik ipar Ketua Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir yang kala itu merupakan rekan kerja Kementerian Kesehatan. Pertemuan-pertemuan itu mengerucut pada penunjukan kerja langsung oleh Menkes untuk pengadaan Alkes. Dalam perkara ini, Ari membantah tuduhan jaksa akan kedekatannya dengan Siti Fadila. Namun, ex-sekjen Kementerian Kesehatan Syafi mengaku dirinya kerap melihat Ari di kediaman Siti. Sejak awal dokter spesialis jantung tersebut diangkat menjadi pembantu presiden 2015 silam. Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, penunjukan langsung yang dilakukan Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap Partai Amanat Nasional. Pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan merupakan hasil rekomendasi Muhammadiyah. Lalu, mengapa dana Alkes tersebut mengalir ke rekening Amin Rais? Jaksa KPK menyebut pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan merupakan hasil rekomendasi Muhammadiyah. Amin Rais sendiri pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1995 hingga tahun 2000. Terdakwa sendiri menjadi menteri karena diusung oleh Ormas Muhammadiyah yang kadernya banyak menjadi pengurus PAN pada saat itu. Begitu kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu 31 Mei lalu. Benarkah tujuan jaksa tersebut? Amin Rais pun angkat bicara soal pernyataan jaksa. Ia mengaku tidak pernah menerima uang dari proyek Alkes. Namun uang 600 juta rupiah itu diberikan oleh Sutrisno Bachir sebagai uang operasional. Nah, kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, dan apa adanya. Di tahun 2007, saya sudah 3 tahun tidak lagi menjadi pejabat, waktu itu Ketua MPR. Namun rupanya bantuan Sutrisno Bachir untuk kegiatan operasional saya yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2007 itu, ini menjadi salah satu topik berita yang sangat menarik dan harus saya ikuti secara tegas dan berani. Dalam persidangan terungkap adanya dugaan dana korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2005 dan 2007 di Kementerian Kesehatan mengalir uang dari PT Mitra Medi 2 yang rekanan PT Indofarma senilai 791,5 juta rupiah ke Yurida Adlanini yang merupakan sekretaris Sutrisno Bachir Foundation atau SBF. Dari Yurida kemudian, dana mengalir ke Sutrisno Bachir yang saat itu adalah Ketua Umum PAN 2005-2010 sebesar 250 juta rupiah. Dari Yurida juga, dana mengalir ke mantan Ketua Umum PAN, Amin Rais, senilai 600 juta rupiah dan kepada Ketua Sutrisno Bachir Foundation, Nuki Syahrun, senilai 65 juta rupiah. Sutrisno Bachir mengatakan dana yang mengalir padanya kepada Amin Rais dan juga Nuki bukanlah bagian dari dana Alkes. Yang katanya itu hubungan dengan PT apa itu PT Medi 2 itu ya, yang aliran dana itu bukan hasil apa bisnis Alkes dan sebagainya, itu pinjam meminjam antara suaminya Ibu Nuki dengan pemilik itu yang berteman namanya Andri. Itu pinjam-pinjam saya baru tanya tadi. Ini kan 10 tahun yang lalu, jadi saya harus buka lagi, harus tanya lagi kan. Itu pinjam-pinjam 750 juta sudah dikembalikan. Jadi nggak ada hubungannya dengan bisnis PT Medi 2 itu dengan Alkes, itu urusannya Medi 2 dengan Alkes. Ya, bukan urusannya SBF Foundation, nggak ada kaitannya. Nah, dana-dana SBF itu dari saya sendiri. Uang tersebut adalah uang pinjam-meminjam antara Mitra Medi 2 dengan Alkes. Sutrisno Bachir mengakui bahwa dirinya memang kerap membantu Amin Rais, namun sumber bantuannya berasal dari dirinya sendiri yang diperantarai Sutrisno Bachir Foundation yang diketuai oleh iparnya Nuki Syahrun. Terkait status bantuan yang diberikan Sutrisno Bachir itu, Amin Rais bahkan berniat mendatangi KPK untuk menjelaskan duduk perkara dari dugaan penerimaan dana tersebut.
Namun, juru bicara KPK Febriansyah mengatakan KPK tidak akan menemui Amin Rais. Penyidikan untuk kasus Alkes ini sudah selesai karena prosesnya sudah di persidangan saat ini. Jadi kita menunggu proses persidangannya, nanti kita lihat setelah proses persidangan sampai dengan putusan, apakah ada fakta-fakta persidangan yang dapat ditindaklanjuti, dan kalau ditindaklanjuti itu mekanisme hukumnya seperti apa. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terlalu dini kalau itu kita sampaikan saat ini, karena proses sampai dengan hari ini adalah proses penuntutan terhadap terdakwa Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan. Terkait kasus ini, Jaksa KPK menuntut Siti Fadila 6 tahun kurungan dan membayar denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Lalu, bagaimana dengan penerima aliran dana Alkes lainnya?